Selamat datang kembali di channel YouTube Pejuang Batik, channel yang membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan batik tulis. Akan tetapi hari ini ya sekarang mungkin vlog kali ini tidak membahas tentang batik tulis, karena di depan saya sudah ada seseorang yang saya juga belum mengenal dia, karena beliau masuk ke official store kami, kemudian kata beliau ingin berikan sedikit nasihat atau wejangan di tahun depan, yaitu tahun 2021. Bagi kami kalender Imlek mungkin tahun banteng logam. Jadi ini kalau boleh saya bertanya, dengan siapa ya? Mau kami panggil apa ya? Saya akan memberi sedikit wejangan kepada kalian para anak muda di tahun yang akan datang, yaitu di tahun 2021. Sesuai yang kita ketahui, tidak ada jenis logam yang lembek. Jadi di tahun 2021 ini, kita perlu berusaha lebih keras dari logam. Maksudnya mungkin ini ya, kawannya logam ya. Maksudnya kalau bagi saya mungkin ya, taunya sih kalau unsur logam ini mungkin kawannya dengan unsur tanah ya, begitu ya. Mungkin membumi ya, mungkin ya guys, mungkin maksudnya jangan lebih keras dari harus lebih keras dari logam ya, tadi kata beliau ya. Mungkin saya tangkapnya harus mempunyai sifat membumi ya, jadi bisa membungkus tahun logam dengan baik ya begitu ya mungkin ya. Ya itu yang saya tangkap. Mungkin nanti kalau ada yang, karena saya pun belum begitu mengenal beliau, jadi beliau kurang ngomongnya seadanya. Itu pendapat saya sih. Nanti mungkin bisa komen di bawah ya kalau ada yang berpendapat lain mungkin. Oh iya, sampai lupa nih. Oke. Biasa kita ngevlog ada pakai batik ini karena tadi mendadak jadi lupa. Mungkin ada gambaran lagi atau pesan lagi, ini gimana nih? Saya memprediksi pada ranah bisnis, kondisi bisnis ini akan membaik, tetapi jangan terlalu berharap untuk bisa kembali seperti pada ada pandemi ini. Akan tetapi saya ingatkan, kesempatan selalu terselip di dalam masalah. Misalkan di tahun 2020 ini mayoritas pembisnis pasti mengalami kesulitan, akan tetapi ada juga pembisnis yang diuntungkan oleh karena kondisi pandemi ini. Jadi inilah salah satu contoh dunia itu berputar. Setiap orang pasti akan kebagian tergantung dari pribadi, orangnya sudah siap atau belum. Konsistensi, disiplin, ketulusan
menjadi pedoman arana bisnis 2021 ini. Akan tetapi, di sisi konsistensi, disiplin serta ketulusanlah pembisnis akan diuji. Jadi tahun 2021 itu yang saya tangkap berarti belum kembali seperti semula ya tadi, tapi sudah lebih baik begitu ya, sudah lebih baik dari tahun 2020 ya mungkin ya. Kita semua ya berharap begitu ya guys ya. Jadi karena ya bukan kalian aja yang menonton, kami sebenarnya di tahun 2020 pun memang banyak kendala. Rata-rata mungkin ya mayoritas pebisnis karena pandemi COVID-19 ini memang banyak yang terkena dampaknya ya. Biarpun beliau bilang ada yang diuntungkan di kondisi pandemi, ada yang juga terdampak. Jadi memang sih ya benar juga, setiap kesempatan pasti terselip di setiap masalah ya, begitu ya tadi ya. Mungkin nanti bisa di playback ya, karena beliau ketika memberikan ujangan tidak mau dua kali, nampaknya ketika saya bertanya ulang dia nggak mau menjawab. Mungkin bisa dilanjut apa yang menjadi pesan atau nasihat atau wejangan berikutnya masih di dunia bisnis atau berikutnya gitu. Ujiannya misalnya, kita tahu kondisi ekonomi sekarang ya. Banyak orang yang apakah karena kesulitan ekonomi atau tergoda terjerumus ke dunia uang gampang. Jadi ini juga merupakan salah satu ujian disiplin dan konsisten menurut saya. Brand dan produksi dalam negeri mulai diincar oleh luar dan dalam negeri, dikarenakan pandemi yang membuat orang masih berpikir untuk melakukan perjalanan yang jauh. Oh, ini masih di ranah bisnis berarti ini. Tadi barusan ada contoh ya, masih di ranah bisnis. Yang saya tangkap mungkin di wisata lokal tadi sama produk lokal akan ada angin segar ya mungkin ya, bahasanya mungkin ya. Kalau kalian mungkin nanti bisa diulang kalau ada yang menangkapnya lain, bisa juga komen di kolom komentar ya. Kalau begitu selanjutnya mungkin ada tambahan mungkin di luar dari bisnis. Saya memprediksi di ranah kesehatan, pandemi akan mereda di bulan-bulan Imlek. Vaksin menjadi obat pendongkrak psikologi manusia walau pandemi mereda dengan sendiri. Yang jelas lebih baik dari tahun 2020 pastinya. Akan tetapi akan muncul kendala baru di dunia kesehatan, yaitu kita akan menghadapi polemik baru di dunia kesehatan ini. Barusan ada dibahas ya tentang kesehatan. Vaksin memang sih informasi terakhir di bulan 11 kemarin kan udah ada vaksinnya, tapi menurut beliau akan mereda ya, tadi barusan akan mereda ya kalau nggak salah ya di bulan Imlek ke-1 dan kedua. Berarti vaksin ada atau tidaknya vaksin sih berarti nggak begitu berpengaruh ya. Itu yang saya tangkap. Cuma
mungkin vaksin tetap harus kita suntikan ya. Kalau menurut saya ya, vaksin itu kan dibuat untuk memproteksi kita dari virus COVID-19 ya. Semoga vaksin ini memang bermanfaat begitu ya. Kalau dari pandangan beliau akan mereda dengan sendirinya. Jadi ya pro dan kontra ya. Buat yang pro coba bisa komen juga. Kalau yang kontra boleh juga di komen. Mungkin boleh diminum dulu. Mungkin bisa ada tambahan lagi. Apakah itu kendala distribusi vaksin, kendala di masyarakat pro dan kontra yang sedikit banyak mempengaruhi dunia perekonomian? Hanya itu saja yang berani saya buka di dunia kesehatan. Walaupun ada vaksin atau tidaknya, ada virus atau tidak, kesehatan itu adalah nomor satu. Kita sebagai manusia biasa. Berarti kalau begitu sudah ada vaksin tapi masih ada kendala ya, begitu ya. Ini maksud pro dan kontra saya masih belum bisa begitu mencerna ya. Mungkin ya ini karena prediksi ya guys ya. Jadi pandangan menurut beliau. Kalau menurut kalian lebih baik divaksin atau tidak, boleh di komen juga di kolom komentar ya. Jadi saya, karena beliau masuk sendiri ke store offline kami ya, saya ulangi, jadi katanya memberi sedikit wejangan atau nasihat. Mari kita sama-sama dengar sampai selesai dulu. Akan saya beri beberapa pendapat saya dari yang beliau ucapkan atau nasihat beliau. Jadi ada pendapat saya dan saya ingin kalian juga bisa komen di kolom komentar. Kalau ada yang punya pendapat yang pro dan kontra, atau mungkin ada yang gini ya, bisa mungkin dilanjut. Di dunia politik akan ada sesuatu yang baru, tapi di dalam berpolitik itu haruslah seimbang. Itu yang saja yang saya berani katakan di dunia perpolitikan. Ya, seimbang ya. Saya ya, ini tadi barusan dikatakan ya politik ya. Ya kalau kami sih memang pebisnis ya arahnya ya, bukan ke arah politik. Jadi tadi ada dibahas sedikit tentang politik, harus seimbang ya. Jadi buat kalian ada mungkin politikus atau apa yang bidangnya di politik, mungkin kalau ada nonton bisa komen juga, maksudnya seimbang menurut pendapat atau pandangan kalian tuh gimana. Jadi kata beliau kalau berpolitik tuh harus seimbang. Berarti jangan berat sebelah begitu ya. Itu pandangan saya. Kalau pandangan kalian mungkin ada tambahan, boleh nanti di kolom komentar juga. Kemudian mungkin ada kelanjutannya. Saya merasakan bahwa bencana alam tidak dapat dihindari setiap tahunnya. Akan tetapi bumi mulai lelah. Hati-hati di bulan 1 sampai 3 Imlek. Sesuatu yang tidak kita bayangkan bisa saja terjadi dan mungkin merubah kebiasaan hidup kita lagi. Seperti yang dikatakan, alam diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia harus bisa menjaganya. Untuk wisata alam di Indonesia ini sendiri mulai menggeliat dipengaruhi oleh masyarakat yang masih berpikir untuk melakukan perjalanan jauh ke negeri tetangga. Pasti ini barusan dari ini ya,
ranah pariwisata ya. Proyeksi atau prediksi dari beliau katanya akan ada bencana alam, tapi mungkin tiap tahun memang kita tidak terlepas dari bencana alam ya guys. Ya banyak berdoa lah mungkin ya. Tadi ada disinggung wisata di dalam negeri mulai geliat katanya. Ya, kita doain semoga yang positif ya guys ya. Semoga memang memberi efek positif di wisata lokal ya. Kami selaku pejuang batik juga termasuk pengusaha lokal. Jadi kalau memang usaha lokal atau wisata lokal bisa naik ya bersyukur sekali. Ya begitu ya mungkin guys. Mungkin ada ini lagi, tambahan lagi. Namun kita bisa mengubah ramalan. Ketika kebiasaan kita berubah, maka ramalan pun bisa saja berubah. Misalnya kita tahu gunung yang tidak ada pohon itu bisa longsor, tapi kita memiliki dua pilihan. Yang pertama yaitu segera menanam pohon, dan jika ketika tanah bergerak akan ditahan pohon, longsor mungkin tidak akan dihindari, tapi bisa memperkecil kerusakan. Yang kedua, kita bisa membiarkannya. Maka terjadi longsor, nah pastinya akan menghancurkan, merugikan orang lain. Semua keputusan ini ada di tangan kita sebagai makhluk tertinggi dalam rantai kehidupan. Jadi pada kesimpulan ini, segala sesuatu yang akan terjadi, pasti terjadi. Apakah besar, jadi kecil, dan sebaliknya, tidak mungkin hilang begitu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya beritahu. Saya mohon undur diri dulu. Mungkin yang sana tadi bisa diubah katanya, atau ramalan bisa diubah nih. Waduh guys, Kok mati lampu ya? lampunya mati nih. Mungkin ada kendala di listrik ya. Poppy coba buka dulu coba dicek dulu semua listriknya, Pop. Oh, Kayaknya orangnya kok nggak ada ya. orangnya mana ya tuh? Orangnya kok hilang? Iya. Mungkin kita tutup saja video ini ya. Bagi saya, ya ini masih shock ya, kok tiba-tiba bisa hilang gitu ya. Mungkin dia, maksud saya kita tutup videonya. Bagi saya tetap percaya diri ya. Ramalan atau prediksi itu bisa berubah kalau kita tetap positif, optimis, apapun kejadiannya, kondisinya, cobaannya, ujiannya pasti bisa kita lewati jika kita optimis. Sebenarnya kita tidak perlu, mungkin bagi saya, kita semua tidak perlu mengetahui apa yang tidak perlu kita ketahui tanpa bisa mengubah apa yang kita ketahui. Yaitu bagi saya. Jadi mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Ya kalau bagi saya segala sesuatu memang bisa berubah. Ubahlah segala sesuatu dari hal yang paling simpel dulu, mungkin ya dari hal yang kecil mungkin bisa jadi besar, atau begitu sebaliknya, yang besar mungkin bisa jadi kecil. Pelan-pelan lah kita mengubah apa yang kita ketahui, mulai dari hal yang simple dulu. Oke, mungkin sekian dulu untuk vlog kali ini. Kita coba cari dulu keliling, cari beliau ada atau enggak di sekitar sini ya, karena
tidak mungkin juga ya kondisinya ya bisa menghilang begitu ya. Buat kalian yang ingin berkomentar bisa komen di kolom komentar di bawah ya tentang prediksi beliau yang barusan. Oke, saya tutup video kali ini ya, mungkin see you in the next vlog ya.